Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan perkuliahan kalkulus lanjut kita. Oke, kali ini kita sudah sampai pada materi kita yang kedua, yaitu apa? Koordinat polar ya. Loh, kok kita bahas koordinat polar? Apa hubungannya dengan materi sebelumnya? Oke, nanti kita akan jelaskan apa bahwa nanti di koordinat polar ini kita akan mendapati apa? Nah, ternyata nanti apa? Persamaan polar itu adalah apa? Salah satu atau apa? Kurva yang dibentuk dari koordinat polar itu adalah salah satu contoh dari kurva parameter ya. Jadi ini sebenarnya adalah apa? Kasus khusus ya dari kurva parameter ya atau persamaan parameter di pertemuan kita yang pertama ya. Oke. Jadi nanti kita punya apa saja materinya. Oke, jadi kita akan bagi dua materinya. Kita apa? Yang pertama adalah definisi dan contoh terkait ya, yang akan menjelaskan tentang koordinat polar itu sendiri, konversi kartesius polar dan polar kartesius, serta yang terakhir adalah mensketsa kurva dari koordinat polar ya. Oke, terus yang kedua kita punya materinya adalah integral dari koordinat polar. Oke, jadi kita bagi dua submateri, yaitu luas di bawah kurva dan panjang kurva. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa ya si koordinat polar ini adalah kasus khusus dari kurva parameter? Oke, nanti kita akan jelaskan kenapa ya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama kita menyapa definisinya ya. Definisi koordinat polar ya dari koordinat kartesius ya. Oke. Jadi misal kita diberikan titik S0, Y0 ya. Yaitu apa? Elemen R2 ya atau koordinat kartesius ya. Oke, misalkan kita punya apa? Misalkan R0 adalah panjang L ya. Oke. L itu adalah segmen dari garis yang menghubungkan titik asal 0,0 dan titik X0, Y0. Oke. Jadi apa? Misal kita punya apa? Ini kita punya ini titik X0, Y0 ya. Maka kita punya apa? Yang pertama adalah ya. Kita punya ini L ya. Dan si apa panjangnya L itu adalah apa? Ruas garis yang menghubungkan titik 0,0 dan X0, Y0 ya. Jadi L ini panjangnya itu kita katakan R0 ya. Oke, R0. Oke, terus theta 0 adalah sudut yang dibentuk oleh L ya, dan sumbu X positif ya dalam arah berlawanan dengan jarum jam. Oke. Berarti sumbu X positif itu adalah ini ya, X positif ya. Dan si L sendiri dan berlawanan dengan jarum jam. Berarti yang ini ya. Oke. Jadi ini adalah theta 0-nya ya. Oke. Kalau searah jarum jam ya berarti yang ini ya. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi nanti kita punya apa? Saat dia berlawanan dengan saat dia searah dengan jarum jam, kita katakan nanti apa? Tetanya itu negatif gitu ya. Gampangnya itu. Oke, nanti kita akan jelaskan itu di belakang. Oke, maka kita punya apa? R0, theta 0 itu ada disebut koordinat polar dari titik X0, Y0. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Jadi kita lihat contohnya seperti apa. Oke, jadi di sini saya punya gambar ya. Misal ini titik P, X, Y itu ada di sini gitu ya. Oke. Terus kita punya apa? Jadi si P, X, Y ini nanti bisa kita tuliskan apa? PR, theta gitu ya. Jadi kita anggaplah apa? Panjang si OP itu ya. OP itu adalah panjangnya adalah R ya. Dan theta itu apa? Theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif dan titik P tadi ya. Oke, berarti ya ini ya. Oke, yang ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi saat dia berhimpit dengan sumbu X berarti kita katakan tetanya itu 0. Saat dia berhimpit dengan sumbu sumbu Y positif kita katakan tetanya adalah pi per 2 atau 90 derajat. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Oke, mari kita lihat contohnya seperti apa. Oke, misal kita punya apa? Kita punya ini ya. XY ya. Katakanlah kita punya apa? Ini katakanlah koordinat 20,20. Oke. Karena sekarang tahun 2020 gitu ya. Oke, terus kita mau ubah si 2020 ini ke apa? Ke koordinat polar ya. Oke, jadi di sini kita identifikasi apa? Si 20 yang pertama itu adalah X0-nya, yang ini adalah Y0-nya ya. Berarti kita punya apa? Yang kita punya ini adalah
L-nya ya. Oke, jadi ini adalah L-nya ya. Atau panjangnya kita nyatakan sebagai R ya. Oke, jadi ini adalah titik 0,0. Jadi kita punya apa? R itu sama dengan apa? Akar dari apa? X0 min 0 kuadrat. Kan begitu ya, jarak titik garis. Jarak titik ke titik itu sudah dijelaskan di perkuliahan geometri analitik ya. Jadi kita punya apa ini? Y0 min 0 ya, kuadrat. Oke, berarti sama dengan apa? Sama dengan akar X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat. Nanti sama dengan apa? Akar dari apa? Dari 20 kuadrat tambah 20 kuadrat. Oke. Berarti ini akar dari berapa? 20 kuadrat tambah 20 kuadrat berarti 2 kali 20 kuadrat ya. Oke, berarti bisa keluar. Berarti kita punya apa ini? 20 akar 2. Oke, berarti nanti ini sama dengan apa? 20 akar 2 ya. Nah, nanti koma kita cari sekarang tetanya siapa ya. Oke, tetanya siapa? Oke. Ya terserah kita mau ambil yang mana. Misal kita mau ambil ini ya. Oke, kita buat ini ya. Nah, perhatikan ini adalah 20 ya dan ini 20 ya. Ya, jadi kita punya apa? Kita punya misal tangan theta ya. Nah, kita pakai tangan theta itu adalah apa? Y0 per X0 ya. Berarti sama dengan apa? 20 per 20 sama dengan 1. Jadi tangan berapa yang nilainya 1? Ya udah jelas sekali tetanya berarti adalah pi per 4 ya, atau 45 derajat. Oke, berarti ini adalah pi per 4. Jadi kita dapat apa? Si koordinat 20,20 ini bisa kita tuliskan sebagai koordinat polar 20 akar 2, pi per 4. Jadi seperti itu ceritanya ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, sekarang kita akan ceritakan kenapa si koordinat polar ini menjadi kasus usus dari apa? Kurva parameter atau persamaan parameter kita ya. Oke. Mari kita perumum. Sekarang ini kan contohnya ya. Nah, kalau kita perumum gimana? Kalau kita perumum, oke. Misal kita punya apa? Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Kita punya di sini titik X, Y gitu. Maka kita punya apa? Oke, kita ingin menyatakan si X itu siapa, si Y itu siapa. Dalam wajah yang sama kan begitu ya. Kata si persamaan parameter kan begitu. Oke, jadi ini kita punya ini, seret. Jadi kita tarik ini. Jadi sesuai dengan contoh yang tadi ya. Kita tarik ini tegak lurus ya. Oke. Seperti ini adalah sudutnya theta ya. Kita punya apa? Ini panjangnya adalah X ya, dan ini panjangnya adalah ini panjangnya adalah Y dan ini adalah X ya. Kok kewali saya. Ini adalah X ya dan ini adalah Y ya. Oke, jadi kita punya apa sih? Atau kalau kita pelan-pelan apa itu? Sin theta itu sama dengan apa? Oke, ini kan tadi R ya. Adalah X per R ya. Maka kita punya apa? X itu sama dengan R sin theta. Oke. Selanjutnya kita punya apa? Cos theta itu sama dengan Y per R. Sehingga saya punya apa? Y-nya sama dengan R kebalik lagi. Sin theta-nya adalah Y per R ya. Y per R. Jadi kita punya apa? Y-nya sama dengan R sin theta ya. Oke. Terus kita punya apa ini? Cos theta-nya adalah X per R ya. Oke. Berarti kita punya apa? X-nya sama dengan benar sekali. X-nya sama dengan R cos theta. Oke, jadi perhatikan ya. Ingat kemarin kurva parameter itu apa? Adalah kurva yang kumpulan titik-titik X, Y yang X-nya bisa dituliskan sebagai apa? Ft dan Y-nya bisa dituliskan sebagai GT. Jadi apa? Diakurkan si X dan Y diakurkan oleh seseorang yang sama, yaitu dalam T ya. Berarti di sini kita bisa anggap ini apa? Bisa katakan R sin theta ini berarti apa? Itu sebagai F theta ya. Oke. Dan ini X sama dengan R cos theta itu sebagai G theta ya. Oke, jadi si X dan Y itu diakurkan oleh si theta tadi ya. Oke, oleh karenanya kita sebut apa? Kita katakan si pembahasan koordinat polar ini sebenarnya ada pembahasan khusus dari kurva parameter ya. Oke, dengan persamaan parameter adalah X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Dengan ini jelas sekali bahwa
tepat sekali kalau setelah kita membahas kurva parameter, kita bahas tentang koordinat polar. Oke, kira-kira seperti itu alasannya ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Oke, kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.